Kalian pasti sering melihat gambar ini atau ini. Konon katanya, simbol ini diciptakan bukan oleh manusia, tetapi dibuat oleh Archangel atau malaikat tertinggi Tuhan yang misterius yang bernama Metatron. Namun tidak seperti malaikat lainnya yang diciptakan dari cahaya. Metatron awalnya merupakan manusia yang kemudian diubah oleh Tuhan menjadi malaikat. Siapa sebenarnya Metatron? Apakah ia merupakan tokoh yang nyata atau hanya sekedar mitos? Metatron adalah salah satu figur paling misterius dalam tradisi mistik Yahudi, khususnya dalam Kabalah dan teks-teks esoteris lainnya. Ia sering disebut sebagai malaikat tertinggi atau pimpinan para malaikat. Bahkan dalam beberapa tradisi, ia dianggap sebagai manifestasi tertinggi dari kehendak ilahi. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Tanakh, Metatron muncul dalam berbagai teks mistik seperti Talmud dan Midrash yang menyebutkan bahwa ia pernah menjadi manusia yang bernama Henokh yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian dan diubah menjadi malaikat tertinggi. Dalam Sefer Yekalot atau Kitab Istana-Istana, Metatron digambarkan sebagai malaikat yang duduk di singgasana surgawi, satu-satunya malaikat yang diperbolehkan duduk di hadapan Tuhan. Zohar, teks utama dalam Kabalah, mengidentifikasi Metatron sebagai laser Yahweh atau aspek ilahi yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia spiritual. Dalam perannya, Metatron dikenal sebagai juru tulis ilahi yang mencatat segala tindakan manusia dalam kitab kehidupan, pemandu jiwa yang membantu perjalanan jiwa-jiwa ke dunia lain, mediator antara Tuhan dan manusia, serta penguasa surga yang memimpin pasukan malaikat dan menjaga struktur kosmik. Dalam tradisi esoteris lainnya, Metatron juga memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam okkultisme, ia dianggap sebagai penjaga pengetahuan rahasia dan energi kosmik. Sementara dalam spiritualisme New Age, ia dipandang sebagai entitas cahaya yang bisa membantu manusia. Beberapa teori mistisme Islam juga menyamakan Metatron dengan Nabi Idris atau Enoch dalam tradisi Yahudi. Karena statusnya yang unik, Metatron sering dikaitkan dengan konsep dimensi yang lebih tinggi, kode-kode mistik, dan rahasia penciptaan alam semesta. Nama Metatron memiliki asal-usul yang masih diperdebatkan oleh para ahli, dengan berbagai teori yang menjelaskan maknanya. Salah satu teori menyebutkan bahwa nama ini berasal dari bahasa Yunani, Metatronos, yang berarti di belakang tahta, atau setara dengan tahta. Hal ini merujuk pada posisinya yang unik sebagai malaikat yang diperbolehkan duduk di hadapan Tuhan, sesuatu yang sangat jarang dalam tradisi Yahudi, di mana hanya Tuhan yang boleh duduk di surga. Teori ini sesuai dengan konsep Metatron sebagai laser Yahweh, yaitu makhluk yang menerima sebagian otoritas ilahi. Ada pula teori yang menghubungkan nama Metatron dengan bahasa Latin Metator, yang berarti pemandu, pengukur, atau penjaga batas. Makna ini mencerminkan perannya sebagai penentu batas antara dunia fisik dan spiritual, serta sebagai pencatat keseimbangan kosmik dalam kitab kehidupan, yang menegaskan fungsinya sebagai penjaga hukum ilahi dan pengatur keseimbangan alam semesta. Teori lain berasal dari bahasa Ibrani, di mana Matarah memiliki arti penjaga atau pengamat. Hal ini berhubungan dengan peran Metatron sebagai penjaga gerbang surga dan pencatat segala peristiwa di dunia. Dalam beberapa teks mistik,
Ia juga dikenal sebagai Sarhapanim atau Pangeran Kehadiran Tuhan, menunjukkan perannya dalam menjaga keharmonisan antara Tuhan dan manusia. Selain itu, beberapa sumber dalam Kabalah menyebut Metatron sebagai Yahweh Hakatan atau Lesser Yahweh. Gelar ini mengidentifikasikan bahwa ia memiliki otoritas ilahi yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan malaikat lainnya, dengan nama yang mengandung esensi ilahi. Metatron adalah salah satu entitas paling misterius dalam mistisme Yahudi dan Kabalah. Dari berbagai kisah yang beredar, kisah paling terkenal tentang Metatron adalah transformasi Nabi Henokh menjadi malaikat Metatron. Kisah ini berasal dari teks-teks mistik seperti Sefer Hekalot, Kitab Istana, dan Tiga Enok yang merupakan bagian dari tradisi Merkabah. Henokh yang dikenal dalam Islam sebagai Nabi Idris, awalnya merupakan seorang manusia yang sangat saleh dan bijaksana. Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan dan kemudian ia diangkat oleh Tuhan. Kisah ini diperluas dalam Tiga Enok, di mana Henokh diangkat ke surga dan diberikan ilmu rahasia tentang langit, bumi, serta hukum kosmik. Karena kesalehannya yang luar biasa, Tuhan memilihnya untuk diubah menjadi malaikat tertinggi yang kemudian dikenal sebagai Metatron. Proses transformasi Henokh menjadi malaikat penuh dengan tantangan. Ketika Henokh diangkat ke surga, banyak malaikat yang menentang keberadaannya karena menurut mereka manusia tidak seharusnya berada di tempat ilahi. Namun, Tuhan membela Henokh dan memerintahkan malaikat Anapiel untuk membawa Henokh ke kehadiratnya. Tuhan kemudian mengubah tubuh Henokh menjadi api, memberinya 72 sayap dan matanya bersinar seperti bintang. Henokh juga diberikan kursi kehormatan di dekat tahta Tuhan, menjadikannya satu-satunya entitas yang diizinkan duduk di hadapan Tuhan, suatu kehormatan yang bahkan malaikat lain tidak dapat menikmatinya. Sebagai Metatron, Henokh memiliki berbagai peran penting. Dia dikenal sebagai juru tulis surga, mencatat semua perbuatan manusia dan menyusun kitab kehidupan, di mana nasib setiap manusia dicatat. Selain itu, Metatron disebut memiliki 366.000 malaikat bawahan, dan dalam beberapa sumber dikatakan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada malaikat Mikael. Ia juga berperan sebagai penjaga gerbang ilahi, mengontrol siapa yang boleh mengakses dimensi surgawi. Salah satu kisah paling menarik yang melibatkan Metatron adalah insiden Elisa ben Abuyah. Dalam perjalanan mistiknya ke dimensi surgawi, Elisa melihat Metatron duduk di sebuah tahta Tuhan. Karena dalam tradisi Yahudi hanya Tuhan yang boleh duduk di surga, Elisa salah mengira Metatron sebagai dewa lain selain Tuhan. Kesalahpahaman ini membuat Elisa meninggalkan keyakinannya dan ia kemudian dikenal sebagai Aher atau orang lain dalam Talmud. Untuk mengoreksi kesalahannya ini, Tuhan menghukum Metatron dengan cambukan api sebanyak 60 kali untuk menunjukkan bahwa Metatron hanyalah malaikat dan bukannya Tuhan. Dalam Midrash Genesis Rabbah, Henokh disebutkan sebagai manusia yang tidak mengalami kematian, melainkan diubah menjadi entitas ilahi. Proses ini mendukung gagasan bahwa Henokh menjadi Metatron yang mencerminkan ide mistik Yahudi bahwa manusia dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Sefer Hekalot memberikan gambaran transformasi Henokh menjadi Metatron. Dalam teks ini, Henokh naik ke surga, diberi nama baru Metatron, 72 sayap, 365.000 mata, serta mahkota cahaya dengan 365.000 sinar ilahi. Simbol kebijaksanaan dan kesadaran kosmik. Ia juga diberi gelar Lesser Yahweh, yang menunjukkan bahwa ia menerima sebagian otoritas ilahi, menjadikannya malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Dalam Zohar, Metatron disebut sebagai Sarhapanim atau Pangeran Kehadiran Tuhan, yang menandakan posisinya sebagai penghubung antara dimensi ilahi dan dunia manusia.
Ia juga digambarkan sebagai pengatur keseimbangan hukum ilahi dengan ciptaan duniawi, terutama melalui perannya dalam mengendalikan Sefirot Keter, yaitu aspek tertinggi pohon kehidupan. Sebagai malaikat tertinggi, Metatron disebut sebagai sopir Hasamayim atau juru tulis surga yang bertugas merekam semua perbuatan manusia dalam kitab kehidupan. Ia memastikan bahwa hukum ilahi ditetapkan secara adil dengan mencatat dosa dan kebajikan manusia untuk penghakiman akhir, serta mengawasi keseimbangan antara kebijaksanaan dan keadilan dalam Kabalah. Sebagai Sarha Panim atau Pangeran Kehadiran, Metatron berperan sebagai penghubung antara Tuhan dan manusia, mengatur aliran energi dan informasi dari Tuhan ke manusia, serta menyampaikan doa manusia kepada Tuhan. Sebagaimana disebut dalam Zohar, doa yang melalui Metatron diyakini mendapat akses lebih cepat ke tingkat ilahi, terutama bagi mereka yang mendalami mistisme dan Kabalah. Metatron juga dikenal sebagai penjaga gerbang surga, memastikan hanya jiwa yang layak yang dapat memasuki dimensi ilahi. Ia mengawasi istana surgawi dan memelihara keseimbangan dalam berbagai tingkat surga yang terhubung dengan Sefirot Keter, tempat hubungan antara manusia dan Tuhan terjadi. Sebagai pemimpin pasukan malaikat, ia mengendalikan hierarki malaikat tingkat tinggi seperti Serafim, Cherubim, dan Ophanim. Dengan gelar Laser Yahweh yang diberikan oleh Tuhan, Metatron memiliki otoritas tertinggi di antara para malaikat, mengatur interaksi mereka dengan dunia manusia, serta memastikan keseimbangan antara keadilan dan belas kasih dalam tata kosmik. Namun, di dalam Islam, konsep Metatron tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Meski begitu, beberapa ulama dan peneliti menyamakan Metatron dengan Nabi Idris, berdasarkan narasi tertentu dalam tafsir dan literatur Islam yang berkaitan dengan perjalanan spiritual dan pengangkatan ke langit. Dalam Islam, beberapa ulama menyamakan Metatron dengan Nabi Idris berdasarkan ayat dalam Al-Quran yang menyebut bahwa Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi. Banyak tafsir menjelaskan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit, walaupun ada perbedaan pendapat tentang apakah ia masih hidup atau telah wafat di sana. Kemiripan ini memperkuat penyamaan Metatron dengan Nabi Idris, seperti peran keduanya sebagai juru tulis ilahi, kisah pengangkatan ke langit, serta kedalaman hikmah dan ilmu mereka. Namun, nama Metatron sendiri tidak muncul dalam teks-teks Islam. Ada beberapa peran malaikat dalam Islam yang serupa dengan Metatron, seperti malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat tertinggi, serta Khirmat Katibin sebagai pencatat amal manusia, atau yang biasa dikenal sebagai malaikat Rakib dan Atid. Namun, kritik terhadap penyamaan Metatron dengan Nabi Idris juga muncul. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak ada dalil sahih dalam Islam yang menyebut Metatron. Selain itu, konsep malaikat dalam Islam berbeda dari Kabalah, di mana malaikat dalam Islam adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya tanpa kehendak bebas, sedangkan Metatron memiliki aspek yang lebih menyerupai manusia. Ulama juga mengingatkan bahwa mengadopsi konsep dari luar Islam beresiko membawa pengaruh yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Maka dari itu, informasi ini bagi kalian yang tidak mau meyakini, jangan meyakininya. Ini hanya sebagai informasi yang diberikan kepada kalian, hanya sebagai ilmu pengetahuan, tidak untuk diyakini. Oke? Dalam berbagai tradisi esoteris, terdapat beberapa simbol yang dihubungkan dengan Metatron. Masing-masing memiliki makna mendalam tentang struktur alam semesta, penciptaan spiritual, dan peran ilahi dalam penciptaan. Salah satu simbol utama yang terkait dengan Metatron adalah kubus Metatron. Kubus ini merupakan bentuk geometri sakral yang terdiri atas 13 lingkaran yang dihubungkan oleh garis-garis lurus, membentuk pola kompleks yang mencakup 5 bentuk palatonik.
Kubus Metatron melambangkan cetak biru penciptaan, harmoni dan keseimbangan kosmos, serta sering digunakan sebagai alat perlindungan spiritual untuk membersihkan energi negatif. Secara spiritual, kubus ini mencerminkan keteraturan matematika alam semesta, keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual, serta energi pelindung. Metatron adalah salah satu figur paling kuat dan enigmatis dalam tradisi mistik. Ia adalah penghubung antara dunia fisik dan spiritual, pemimpin para malaikat, serta pemegang rahasia kosmik. Konsepnya sering muncul dalam berbagai ajaran, dari Kabbalah hingga filsafat esoteris modern.